Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad ya habibi, habibi, habibi salam, habibi salam alaika, habibi ya aunal gharibi, salam alaika, amnun wa salamun, salam alaika, jita bitauhidin, salam alaika, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, segala puja dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Puji kita persembahkan kehadirat Allah Zat yang Maha Suci. Puja yang jadi penghias rasa, puji yang jadi pengukir hati. Puja dan puji selalu bersatu padu untuk melipur kolbu, untuk mempersembahkan pengabdian dan harapan kepada seorang yang tercinta, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-ayah. Hadirin rahimakumullah, ayat tersebut bahwa Allah suatu saat ketika bumi ini masih patrah, ketika bumi ini masih belum ada apa-apa, dalam keadaan kosong, dalam keadaan tidak ada seorang pemimpin, maka Allah mengutus pemimpin. Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di saat itu para penghuni bumi adalah malaikat. Kata Allah, wahai para malaikat, aku akan datangkan kepadamu khalifah, seorang pemimpin di muka bumi. Maka malaikat kembali memohon kepada Allah, ya Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Berkatalah sebuah para malaikat, apakah engkau mau menjadikan pemimpin ini seseorang yang akan merusak di muka bumi, wa yasfiku dima'a, dan saling bertengkar karena dengan nafsunya, dengan syahwatnya, saling mengalirkan darah satu sama lain. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka boleh dikata, ada yang membaca inni a'lamu, ya mutakalim, akulah yang lebih tahu apa yang tidak kamu ketahui. Setelah itu Allah menciptakan, menurunkan Nabi Adam alaihissalam. Di ayatnya diteruskan, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Baginda Nabi Allah Adam dibawa kemana-kemana oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan ilmu pengetahuan yang sebanyak-banyaknya. Dari mulai pertama nama-nama yang tumbuh, yang berada di muka bumi ini. Ini Adam diajarkan, ini yang namanya langit, ini yang namanya bumi, ini yang namanya daratan, ini yang namanya lautan, ini namanya tumbuh-tumbuhan. Semua Nabi Adam, tidak ada satu titik benda pun yang tidak dikasih tahu kecuali diberikan kepada Nabi Adam. Maka Nabi Adam menjadi pintar. Setelah Nabi Adam menjadi pintar, Allah memperlihatkan lagi kepada malaikat, para malaikat, coba saksikan bahwa Adam di hadapanmu akan memperlihatkan kemampuan Nabiullah Adam alaihissalam kepada kalian. Coba Adam sebutkan nama-nama. 'Allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Allah membalikkan kepada malaikat, hei malaikat, ayo tinggal lihat Adam. Summa 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'iha. Teruskan Adam, silakan sebutkan nama. Nabi Adam dipertontonkan kepada malaikat, diperlihatkan, dikasih tahu satu demi satu nama-nama benda makhluk-makhluk yang berada di muka bumi ini. Dari mulai utek, tongok, walang, taga, rongrong, gogodongan, jurik, memedik, lok-lok, bungau, kuntilanak, owar, riwak, monyet, suri, dan sebagainya. Semuanya diberikan tahu pada malaikat. Semua malaikat takjub. Setelah itu ada lagi seruan dari Allah subhanahu wa ta'ala, hei malaikat, maka silakan Anda sujud, fasjudu li Adam. Maka silakan Anda bersujud, kamu sekalian bersujud kepada Nabi Adam. Dengan catatan sujudnya bukan sujud menyembah, akan tetapi sujudnya berhormat, takjub atas keistimewaan Nabi Adam alaihissalam, dengan file-file otaknya yang sungguh luar biasa, yang sangat menangkap dari berbagai ilmu dalam waktu yang singkat. Inilah luar biasanya.
Setelah itu, silakan malaikat semuanya bersujud. Ada satu malaikat yang tidak bersujud. Namanya iblis. Iblis itu asalnya itu malaikat Azazil. Akan tetapi karena dari hatinya sudah mulai punya perasaan, rasa tergeser, rasa tersisihkan, rasa tereliminasi, maka disitulah muncul ketakaburan iblis. Iblis tidak mau sujud. Kata Allah, "Hei iblis, kenapa kamu tidak mau bersujud?" "Ya Allah, saya protes, saya minta keadilan," kata iblis. "Kenapa Adam khalaqtahu min tin. Adam itu terbuat dari tanah. Wa anna khalaqtahu min nar. Saya terbuat dari api. Mulia mana api dan tanah? Kalau membuat genting, kalau membuat bata merah, biasanya dibakar oleh tanah, oleh di bawah api. Saya lebih mulia, saya lebih tinggi, saya lebih hebat daripada Adam." Maka di situ Aba menolak iblis, wastakbaro, dan merasa dirinya paling tinggi, paling takabur. Maka ingat saudaraku, ini rumus bagi kita. Man takabbaro wadu'ahullah. Barang siapa yang merasa besar kepala, besar tinggi dadanya, dalam hatinya muncul kibria, rasa takabur, rasa paling hebat, rasa paling pintar, rasa paling benar, maka awas, wadu'ahullah, Allah akan merendahkan harkat derajatnya. Wa man tawaddu'a, barang siapa yang rendah hati, DP, handap asor, tidak merasa hebat, bahkan dirinya merasa hina, rafa'ahullah, dengan sendirinya Allah akan mengangkatkan harkat derajat orang tersebut. Aba wastakbar, maka wa kana minal kafirin. Iblis masuk kategori kafir. Dari situlah iblis bersumpah kepada Allah, "Ya Allah, boleh saya laknat." Makanya dikatakan iblis itu diablasu min rauhillah, jadi putus dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kepalang tanggung, ublah kepala tercelup, "Ya Allah, saya boleh di-cut, saya boleh di blacklist dalam hal ini dari kalangan malaikat. Akan tetapi saya berjanji, izinkan saya dari mulai saat ini sampai sekarang, saya jangan dulu dimatikan semua anak-anak saya. Saya akan berjanji akan menggoda anak cucu Adam semuanya senantiasa sampai murtadnya, sampai kepada agama kufurnya, sampai tidak taslim kepadamu ya Allah." Maka Allah mengizinkan dengan sampai saat ini. Maka ini adalah salah satu tantangan untuk kita. Maka ketika kita bisa melawan nafsunya, bisa melawan syahwatnya, bisa melawan keinginan dengan hal-hal godaan-godaan syaitan, maka akan loloslah. Kan tetapi kalau kita terbuai dan terbujukan rayuan godaan syaitan, maka kita akan pengikut syaitan, maka narun luar biasa. Itulah ada kita diberikan oleh Allah siksaan. Dari kesimpulan tersebut, maka ini termaksud ibda' binafsi, berangkat dari diri sendiri kita masing-masing. Yuk kita koreksi diri kita masing-masing, sampai sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah, sampai sejauh mana hati kita, penataan hati kita, untuk apa kita termasuk kategori orang tawadu yang rendah hati, atau kita termasuk kategori orang yang takabur. Karena takabur itu sesungguhnya, kebiasaan itu adalah kebesaran itu hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.